Halo semua, kembali lagi bersama admin. Ini adalah full kisah dari Kung Fu Panda The Dragon Knight. Tapi sebelum lanjut, admin selalu ingatkan untuk like, komen, dan subscribe. Kalau sudah, kita lanjut ke filmnya. Series dibuka dengan Po yang kini telah diberi gelar Dragon Master oleh Kaisar. Ia sekarang dipuja-puja oleh penduduk negeri Cina. Bahkan setiap bertemu dengan para penduduk, mereka langsung meminta tanda tangannya. Wih, udah kayak seleb aja nih. Karena sekarang keadaan dunia sudah damai, Po berencana liburan keliling negeri Cina yang dimulai dengan pergi ke sebuah restoran terenak yang berada di desa Wankun. Desa itu ternyata menyimpan sebuah sarung tangan sakti bernama Wu Gao, salah satu dari keempat senjata terkuat yang ada di dunia. Pada akhirnya, Po pun mulai perjalanannya. Dalam perjalanannya, Po seringkali bertemu dengan beberapa orang yang meminta tanda tangan. Karena saking banyaknya yang ngefans, bahkan Po seringkali dikasih makan gratis setiap kali lewat di sebuah desa. Singkat cerita, Po akhirnya tiba di desa Wankun. Di sana ia melihat sarung tangan Wu Gao yang terpajang di atas bangunan. Saat akan masuk ke dalam restoran, Po dikerumuni oleh banyak orang yang meminta tanda tangannya. Pei Pei yang merupakan pemilik dari restoran tersebut langsung menutup pintu saat si Po akan masuk. Ia takut Po akan di dalam, maka semua orang akan menghancurkan restoran. Karena saking ramainya, ya iyalah ditutup, masih mending kalau mau makan. Nah ini cuma minta tanda tangan doang ke si Po. Po lalu memohon agar ia diizinkan masuk sekalipun harus makan di dalam gudang. Hingga akhirnya ia pun diizinkan masuk dan diajak ke dalam gudang. Di waktu yang sama, terlihat dua ekor musang yang tengah berlarian melewati atap tempat restoran Po makan. Sehingga tidak sengaja menyebabkan pintu gudang tempat Po makan itu terkunci dari dalam. Dua ekor musang yang bernama Klaus dan Peruka rupanya berniat untuk mencuri sarung tangan Wu Gao. Para penjaga yang menyadari itu kemudian mencoba menghentikan mereka. Meskipun banyak dari penjaga yang terluka, namun akhirnya kedua pencuri itu berhasil tertangkap. Po yang mendengar teriakan kalau ada orang yang ingin mencuri sarung tangan kemudian berusaha keluar. Namun karena pintu itu terkunci, ia pun keluar dengan cara yang tidak biasa. Wah, sangat heroik sekali. Setelah Po mendarat, beberapa gentong tiba-tiba terlempar dan mengenai sarung tangan hingga mendarat di tangan pencuri. Para penjaga memilih untuk mundur karena saking takutnya dengan kekuatan yang overpower dari sarung tangan tersebut. Po kemudian segera merebut kembali sarung tangan itu dengan langsung memakainya. Namun ia tidak sengaja mengaktifkan sarung tangan itu hingga membuat seluruh desa seketika langsung hancur berantakan. Sesaat setelah kejadian itu, kedua pencuri itu merebutnya dari Po, sehingga ibu jari dari sarung tangan itu seketika terlepas. Sedangkan sisanya dibawa kabur oleh mereka. Seketika itu Po melihat seekor beruang misterius dan menganggap bahwa beruang itu adalah komplotan dari pencuri. Dengan cepat ia pun langsung mengejar mereka. Saat itu Po dan kedua pencuri harus terjatuh dari atas tebing, sedangkan si beruang berhasil selamat. Mereka bertiga ternyata masih hidup dan kini mereka saling merebutkan sarung tangan tersebut. Pada akhirnya, Po pun harus terjatuh sehingga sarung tangan itu berhasil didapatkan oleh mereka. Sekembalinya ke desa, terlihat semua orang membencinya karena Po sudah menghancurkan desa mereka. Bahkan mereka tak ingin lagi memanggilnya dengan sebutan gelar Dragon Master. Meski begitu, Po menganggap bahwa semua kejadian ini sepenuhnya bukan salahnya. Karena sudah habis kesabarannya, para penduduk kemudian mengusir Po. Berita itu ternyata tersebar dengan cepat yang membuatnya langsung dikucilkan oleh orang-orang. Kalau ngelihat dia kayak gini jadi kasihan kan ya.
Tapi kalau udah bikin ulah, malah jadinya kesel. Singkat cerita, setelah kembali ke rumah, ia pun ditenangkan oleh sang ayah yang sudah mengetahui semua kejadian yang menimpanya. Saat Po sudah merasa tenang, ayahnya memberitahu bahwa gelar Dragon Master telah dicabut oleh Kaisar. Lalu tiba-tiba muncul sesosok beruang yang kemarin. Po yang melihat itu langsung menyerang karena menganggap dia adalah komplotan pencuri. Tanpa diduga, beruang tersebut berhasil mengalahkan Po. Beruang itu mengatakan kalau dia tidak ada niatan untuk membunuh Po, sebab dia datang untuk mencari The Dragon Master. Lalu Po mengatakan kalau sekarang dia bukanlah seorang Dragon Master, karena Kaisar sudah mencabut gelarnya. Mendengar itu, ia sangat kecewa karena Dragon Master yang ia cari-cari selama ini adalah panda bodoh yang sudah menghancurkan desa dan membiarkan para pencuri kabur. Beruang itu mengatakan bahwa dia adalah seorang kesatria yang diutus oleh Ratu Inggris untuk menangkap pencuri tersebut, dan ia bernama Blade. Blade pun mengatakan bahwa kedua pencuri itu ternyata merupakan penjahat yang berbahaya yang kabur dari London ke Cina untuk mencari keempat senjata kuno yang kekuatannya bisa saja menghancurkan dunia. Mendengar hal itu, Po berniat untuk membantu menangkap mereka. Namun Blade menolaknya karena Po bisa saja mengacaukan semuanya. Po berjanji tidak akan membuatnya kacau. Lagi pula ia ingin mengembalikan nama baiknya dan juga mendapatkan kembali gelar Dragon Master yang selama ini ia pertahankan. Pada akhirnya Blade pun menyetujuinya setelah Po mengatakan bahwa dia akan membantunya sebagai petunjuk jalan, mengingat negara Cina adalah negara yang sangat luas. Keesokan harinya mereka pun memulai perjalanan dan Po akan membawanya menuju ke jalan pintas yaitu Sungai Kai. Melihat makanan yang dimakan oleh Blade, Po menganggap bahwa itu makanan yang tidak enak dan berinisiatif untuk memberikan cabai pedas buatan ayahnya. Namun Blade menganggap bahwa Po justru malah meracuninya karena saking pedasnya. Po mengatakan bahwa itu hanya efek dari rasa pedas dan dia tidak ada niatan sama sekali untuk meracuni Blade. Melihat pedang yang digunakan oleh Blade itu sangat bagus, Po mencoba untuk menyentuhnya. Namun karena Blade menganggap pedangnya itu adalah pedang yang istimewa yang ditempa dengan bahan dasar baja hitam yang sangat langka dan tidak sembarangan orang bisa memegangnya, sehingga Blade tidak mengizinkan Po untuk memegangnya. Po lalu bertanya mengenai kedua pencuri itu. Blade menjelaskan bahwa mereka berasal dari sekte penyihir yang memiliki niatan jahat. Selama ratusan tahun, mereka ternyata memakai ilmu hitam untuk memanipulasi masyarakat. Saat itu, mereka berhasil menyusup ke istana dengan bantuan orang dalam, berusaha membunuh sang ratu, namun sang ratu berhasil diselamatkan dan Perluka pun berhasil tertangkap. Namun, Chaos berhasil membebaskan saudarinya itu hingga sampailah mereka ke negeri Cina. Kini, Blade mengetahui alasan mereka mencuri, yaitu untuk menghancurkan pertahanan Inggris dengan kekuatan sarung tangan tersebut. Setelah mendengar semua itu, Po sangat ingin menjadi seorang kesatria. Kemudian mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Po meminta Blade untuk mengatakan bagaimana cara menjadi seorang kesatria. Nah, di sini Blade bersedia dan berjanji akan mempromosikannya kepada sang ratu untuk dijadikan sebagai kesatria. Namun dengan syarat, Po harus menjadi bawahannya dan ia pun langsung disuruh untuk membawa helmnya si Blade. Singkat cerita, akhirnya mereka tiba di sungai. Di sini Blade merasa terkejut karena sungai itu ternyata adalah sungai lava.
Ditambah lagi jembatannya yang sudah putus. Blade berencana untuk pergi karena merasa sudah buang-buang waktu. Bukannya menghentikan si Blade agar tidak pergi, justru Po malah atraksi dengan helm itu hingga terjatuh ke dalam lava. Jelas hal itu membuat si Blade sangat marah dan bergegas untuk pergi, namun Po menahannya dan mengatakan bahwa ia masih mempunyai jalan pintas rahasia. Kemudian Po mencoba fokus seolah-olah dirinya adalah sungai tersebut. Selanjutnya tanpa diduga ternyata Po menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam sungai dan berpijak pada sebuah batu yang ada di sungai tersebut. Dengan keahliannya, Po berhasil melewati sungai tersebut. Setelah itu, Po melemparkan sebuah tali dan menyuruhnya agar Blade berjalan di atas tali tersebut. Meskipun awalnya sempat ragu, namun ia yakin setelah Po berjanji akan menahannya dengan sekuat tenaga. Dengan sangat hati-hati, Blade mulai berjalan di atas tali tersebut. Namun pada saat yang bersamaan, tiba-tiba datang kawanan kadal yang mengatakan bahwa daerah ini adalah kekuasaan mereka. Kawanan itu dipimpin oleh kadal bernama Chuntao yang pernah dipenjarakan oleh Po saat mereka mencuri di kekaisaran. Setelah berdebat, Chuntao akan membiarkan mereka lewat asalkan harus membayar dengan sebuah pedang yang dibawa oleh Blade. Mendengar hal itu, Blade langsung menolak dan membuat mereka langsung menyerang. Di tengah-tengah pertarungan melawan kadal, sebisa mungkin Po menahan tali tersebut agar si Blade tidak terjatuh. Sementara itu Blade yang menggunakan pedangnya berhasil menjatuhkan mereka. Tiba-tiba saja tali tersebut putus, namun beruntungnya Blade berhasil selamat. Mereka kemudian berlari menghindari kejaran para kadal, dan sialnya pedang itu berhasil direbut oleh mereka. Blade yang kemudian naik ke atas, sedangkan Po harus melawan mereka sendirian. Setelah itu Po segera naik ke atas dan membantu si Blade. Po mengatakan kalau mereka harus bekerja sama. Lagi pula tidak ada ruginya karena mereka adalah seorang teman. Mendengar perkataan itu, Blade langsung sangat terharu. Kemudian mereka pun bekerja sama untuk merebut kembali pedang tersebut. Satu persatu dari mereka berhasil dikalahkan dengan mudah setelah bekerja sama. Namun tanpa diduga, para kadal menyerang mereka secara bersamaan. Po kemudian mendorong Blade naik ke atas agar tidak terjatuh ke sungai. Po lalu mencoba berkonsentrasi hingga akhirnya ia pun mengalahkan mereka semua. Melihat aksi tersebut, akhirnya Blade mengakui kehebatan Po. Tiba-tiba saja jempol dari sarung tangan yang terputus waktu perang yang pertama tadi itu bereaksi. Po yang menyadari hal itu terjadi dikarenakan sarung tangan tersebut sedang dipakai. Ternyata dugaannya benar, karena pada saat itu mereka, sang pencuri itu, sedang mencuri dan menghancurkan sebuah desa menggunakan sarung tangan yang didapatkannya tadi. Mereka pun segera berlari menuju ke desa tersebut. Setibanya di sana, terlihat para penduduk berlarian menghindari bangunan yang runtuh. Po dan Blade kemudian menyelamatkan para penduduk dan berhasil menahan bangunan yang akan roboh menggunakan bambu. What's your plan? Tak lama setelah itu, Tetua Han mengucapkan terima kasih kepada mereka. Ia mengatakan kalau mereka ini adalah biksu yang menjaga gulungan mengenai sejarah negeri Cina. Meskipun ia tahu kalau Po adalah buronan kaisar, namun ia percaya jika Po adalah orang baik yang suka menolong. Dan mereka berhutang budi karena sudah diselamatkan. Sampai kapanpun mereka tidak akan lupa karena pada dasarnya Po adalah Dragon Master mereka. Dan bisa dibilang seorang legenda. Mendengar perkataan itu, Po terlihat menyombongkan diri karena dia seorang legenda. Namun si Blade bilang bila hal itu sama saja dengan mitos. Niat mau pamer malah gagal, hehehe.
Di sini tetua mengira Po membawa seorang murid yang membuatnya jengkel. Namun Po memberitahu bahwa dialah yang murid dan sekarang dia sedang berlatih menjadi seorang kesatria. Blade kemudian bertanya apakah mereka melihat pelakunya atau tidak. Bukan hanya melihat, tetapi mereka juga sudah menangkap basah pelakunya. Mengetahui para pengawal kerajaan akan datang, Po meminta tetua memberikannya waktu untuk berbicara dengan mereka. Di sini tetua bersedia dan mengajak mereka untuk naik ke atas. Ternyata ingin naik ke atas itu mereka harus menggunakan bambu yang sudah dirakit layaknya sebuah pelontar. Setelah tetua Hang naik duluan, kini giliran mereka berdua. Karena saking beratnya, mereka harus menambah personil untuk mengangkat si Po. Setelah berada di sana, terlihat para pencuri itu dikurung di dalam kandang. Saat penutup itu dibuka, mereka dibuat kecewa karena tetua salah menangkap orang. Namun tetua Huan sangat yakin kalau Zen adalah pencurinya, karena sudah lama dia menjadi mata-mata. Ia bilang kalau Zen sempat menggunakan kembang api yang menyebabkan kehancuran desa mereka. Namun itu tidak masuk akal karena bagaimana mungkin sebuah kembang api bisa memicu ledakan yang begitu besar. Saat mereka akan pergi, Zen mengatakan bahwa dia sempat melihat dua pencuri yang menggunakan sarung tangan. Zen akan memberitahu kemana arah mereka pergi asalkan dia dibebaskan. Tanpa pikir panjang, Blade setuju dengan syarat tersebut. Namun berbeda dengan Po, ia menolak karena tidak ingin mengecewakan para biksu yang sudah menaruh kepercayaan terhadapnya. Blade kemudian mengatakan seorang kesatria harus mempunyai pilihan yang sulit. Jika Po tetap dengan pendiriannya, maka kedua musang itu akan menghancurkan dunia. Meskipun pilihan itu sangat sulit, namun Po akhirnya setuju untuk membebaskannya dari kurungan itu. Malam harinya mereka pun mulai bergerak untuk menyelinap masuk ke dalam gua. Po diminta naik ke atas untuk membebaskan Zane, sementara dia akan mengawasi situasi serta menunggu di bawah. Enak banget ya si Blade, anjing. Po lalu berusaha naik ke atas menggunakan bambu, namun usahanya itu masih gagal setelah berulang kali mencoba. Bukan Po namanya kalau dia tidak memiliki cara lain. Po kemudian menggunakan beberapa bambu sebagai pijakan layaknya tangga hingga bisa naik ke atas. Di sana terlihat dua orang penjaga yang sedang asik main catur. Po kemudian masuk dengan perlahan dan mencoba untuk membuka kunci kurungan tersebut. Hurry up! Namun karena kuncinya tidak bisa dibuka, maka Po akhirnya membawanya sekurungan-kurungannya juga. Sialnya saat itu ia ketahuan oleh pengawal kerajaan. Blade kemudian memotong bambu itu, tapi lucunya kurungan itu malah jatuh tepat di gerobak para pengawal. Blade kemudian menyuruh mereka untuk menyerahkan tahanan itu. Namun karena menolak, pertarungan pun akhirnya terjadi. Po kemudian datang dan membantu bertarung meskipun dia sendiri tidak ingin menyakiti para penjaga tersebut. Setelah para pengawal berhasil dilumpuhkan, mereka pun segera pergi. Setelah berada di tengah hutan, Zane memberitahu kalau kedua musang itu mencuri gulungan senjata Tiangshan. Zane menjelaskan bahwa sebelum terbentuknya desa ini, ternyata daerah ini merupakan daratan yang luas, dengan para penduduknya yang memiliki kekuatan hebat. Saat itu terdapat suatu kelompok yang ingin menguasai daratan itu. Namun mereka berhasil dikalahkan oleh prajurit Elementer dengan senjata yang dibuat menggunakan sihir untuk mengurung mereka. Akan tetapi semua elemen itu malah menjadi tidak seimbang sehingga membuat daratan itu terbelah. Dari keempat senjata yang digunakan, Zane hanya mengetahui 3 senjata, yaitu sarung tangan, helm, juga cambuk api.
Zheng kembali memberitahu kalau keempat senjata itu disembunyikan agar kekuatannya tidak digunakan oleh orang-orang. Setelah mendengar semua itu, mereka sangat yakin kalau Chaos dan Veruca sedang mencari ketiga senjata. Saat itu mereka ketahuan oleh pengawal kerajaan. Zheng kemudian menyalakan kembang api untuk mengalihkan perhatian mereka agar bisa kabur. Setelah mendengar cerita dari Po, merasa cambuk api tidak asing baginya. Po kemudian melihat novel grafis berdasarkan fakta untuk mengetahui siapa pemilik cambuk api tersebut. Terungkap pemilik dari cambuk api bernama Master Gigi Panjang, dan dialah yang sudah menyembunyikan cambuk tersebut. Namun saat Po membuka kelanjutan novel tersebut, ternyata malah bersambung. Bikin greget aja. To be continued? To be continued? I hate when it says... Sementara di sisi lain, para pengawal melaporkan kepada Kaisar kalau mereka diserang dan dikalahkan oleh Po. Mengetahui itu, kemudian Kaisar mengerahkan pengawal terkuatnya, yaitu pasukan terlarang untuk menangkap Po. Wanna kiss those lips? Blade yang saat itu melihat Po yang menggunakan novel sebagai panduan jalan, menganggap kalau novel itu hanyalah buku gambar anak-anak. Namun Po sangat percaya pada kebenaran novel tersebut. Dulu pada saat terjadi perang besar, Master Gigi Panjang menggunakan cambuk api sampai menembus bumi. Burn so bright. Setelah peperangan itu usai, ia sadar kalau cambuk itu terlalu kuat untuk digunakan dan memutuskan untuk menyembunyikan cambuk tersebut agar tidak dipakai lagi. That's it? Sayangnya kelanjutan dari novel tersebut belum terbit. Po lalu mengajak Blade untuk mencari alamat pembuat novel untuk menanyakan kelanjutannya. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah desa yang sedang mengadakan pameran kostum. Po yang ingin bergabung dengan mereka lalu diberitahu kalau saat ini dia adalah buronan Kaisar. Tidak habis cara, ia pun menggunakan kostum bambu agar tidak dikenali oleh orang-orang. Third comic book! Saat itu mereka dihampiri gadis kecil dan mengajak mereka untuk bermain. Di sini gadis itu mengetahui bahwa Blade adalah prajurit asli. Po lalu bertanya mengapa Blade membiarkan gadis kecil itu memegang pedangnya, sedangkan Po dilarang menyentuhnya. Blade menjawab dia hanyalah gadis kecil dan Blade bukanlah seorang monster. Singkatnya, mereka berhasil menemukan si pembuat novel yang bernama Gao. Namun saat itu seorang memberitahu kalau Gao sudah meninggal 3 bulan lalu. Tiba-tiba seorang menyuruh mereka untuk pulang, yang ternyata ia adalah anak dari Gao, sang pembuat novel bernama Lau. Lau tidak menyukai mereka sebab ia merasa ayahnya itu milik mereka. Po berusaha mengatakan kalau ia dan Blade sedang mencari cambuk api agar tidak jatuh ke tangan orang yang salah, dan dia membutuhkan lanjutan dari novel yang belum tercetak tersebut. Namun dia tidak peduli dan malah menyiram Po agar cepat pergi dari situ. Tidak ada pilihan lain, kemudian mereka menyelinap masuk ke ruangan penulis novel tersebut. Di sana mereka menemukan kelanjutan novel dari novel milik Po yang tadi dibacanya. Namun sialnya mereka malah ketahuan. Po mengatakan kalau ia harus membacanya, oleh kalau tidak mereka akan mati. Po tidak sengaja menjatuhkan novel itu di atas lilin yang menyala. Beruntung Lau sempat memadamkan api itu sebelum terbakar habis. Sambil menahan nangis, Lau mengatakan kalau dulu ia dan ayahnya suka membaca bait pertama dari novel tersebut. Namun belum membaca seluruhnya, ayahnya meninggal dunia. Dan novel ini adalah karya terakhir dari ayahnya yang akan ia baca. Sambil menunjukkan pedangnya, Blade memberitahu kalau pedang ini milik kakaknya yang sudah meninggal. Dan pedang ini harus selalu diayunkan berfungsi untuk membela yang lemah seperti yang dilakukan kakaknya dulu.
Sama halnya dengan novel itu yang selalu harus dibaca. Pada akhirnya Lau mengajak untuk membaca novel itu bersama-sama, namun tidak dengan si Po. Wah, sangat diskriminatif sekali. Okay, just Lanjutan dari kisah itu, akhirnya Master Gigi Panjang sampai di kota yang hilang dan mengubur cambuk itu agar hilang ditelan waktu. Namun sebelum itu ia sempat memberitahu pada masyarakat kota yang hilang bahayanya jika menggunakan cambuk tersebut. Lau kemudian membuka halaman selanjutnya dan melihat ternyata ada gambar peta mengenai kota yang hilang. Lau kemudian memberikan peta tersebut dan menyuruh agar mereka, yakni Po dan Blade, pergi ke selatan dikarenakan kota itu berada tepat di belakang gunung. the rest. Saat itu Po merasa senang melihat sahabatnya mulai terbuka dengan orang lain. Po berharap Blade mau bercerita mengenai apa saja, lagi pula mereka adalah teman. Dengan sikap dinginnya, Blade mengatakan kalau dia tidak bisa menjadi temannya. Karena itu akan menghambat tujuannya untuk balas dendam kepada Musang atas kematian kakaknya. Jika harus memilih antara Po dan misi, maka ia akan memilih misi. Po yang mendengar pernyataan itu jelas sangat sedih. I'm sorry. Tiba-tiba muncul pasukan terlarang yang diperintahkan oleh Kaisar untuk menangkap Po. Po menjelaskan bahwa ia hanya ingin menyelamatkan negeri Cina dari kehancuran semampu yang ia bisa. Di dalam pertarungan itu, mereka harus mengalami kekalahan oleh pasukan terlarang. Wah, ternyata sangat overpower juga nih pasukan. Blade dibiarkan begitu saja oleh mereka, sedangkan Po dibawa dan dimasukkan ke dalam kurungan. Saat itu Po meminta tolong, namun Blade tidak peduli dan lebih memilih mementingkan misinya untuk balas dendam. Jadi kasihan, udah berharap jadi teman malah ditinggalkan. Karena si panda badannya berat banget, mereka sampai nggak bisa mendorongnya. Hehehe. Someone in the dust. Tiba-tiba saja mereka mendapatkan serangan yang tidak terduga. Po mengira bahwa Blade menolongnya. Namun setelah para pasukan berhasil dilumpuhkan, muncul sosok misterius dengan menggunakan jubah yang sangat menakutkan. Fearing in his plans. Po yang ketakutan dengan sosok itu memilih untuk kabur. Po setelah itu melanjutkan perjalanan untuk merebut kembali sarung tangan Bugao. Sementara di sisi lain, Blade yang saat itu sedang menuju ke kota hilang dikejutkan dengan datangnya si gadis kecil yang sempat ia temui kemarin. Gadis kecil yang bernama Rabi itu ternyata masih saja mengajaknya bermain. Blade yang kemudian menyuruh Rabi untuk pulang, namun karena arah rumahnya sama, Blade akhirnya pergi bersama dengan gadis tersebut. Come on. Where's your friend? Rabi kemudian menanyakan keberadaan Po. Blade bilang bahwa dia bukan temannya, dan sekarang ia tidak tahu keberadaannya. Blade seharusnya mengucapkan terima kasih karena Po sudah memberikannya peta. Dan perkataan itulah yang membuatnya seketika terdiam. Di sisi lain, Kaus dan Peruka yang saat itu sedang mencari lokasi cambuk dikejutkan dengan kedatangan badai pasir. And he's trudging through brush to return the Wooga. Sementara itu, Po tidak tahu harus pergi kemana karena ia tidak memiliki peta. Tiba-tiba muncul salah satu pasukan terlarang bernama Waiman yang ketakutan dengan sosok yang tadi. Ia lalu meminta maaf kepada Po karena ia hanya disuruh oleh Kaisar. Nah, di sini Po pun menanyakan kemana arah selatan. Namun setelah diberitahu, Waiman malah ikut. Di sini ia menawarkan bantuan agar Po bisa membersihkan namanya. Po jelas menolaknya karena ia sudah mencoba menangkapnya tadi. Waiman kemudian memohon agar Po mau memberikannya kesempatan untuk berubah.
Setelah berpikir, Po pun memaafkannya karena semua orang berhak mendapatkan itu. Po yang sekarang sudah ditemani Wayman akhirnya kembali melanjutkan perjalanan. Sementara itu, si Blade akhirnya tiba di sebuah pasar yang berada di tengah gurun. Blade kemudian menyuruh si Rabi untuk pulang karena rumahnya itu tidak jauh dari pasar tersebut. Karena sudah seharian puasa, si panda langsung membeli beberapa makanan yang ada di pasar tersebut. You deserve it, boss. You don't miss a Saat sedang makan, Klaus dan Peruka ternyata ada di sana. Namun Po tidak menyadarinya. Karena tidak punya uang untuk membeli makanan, Klaus berpura-pura tersedak agar adiknya itu bisa mencuri uang juga makanan. Setelah perhatian semua orang teralihkan, ia lalu melancarkan aksinya. Nah, baru saat itulah Po menyadari kalau mereka ada di sana. Namun ternyata si Wayman sudah memborgol tangannya. Ia ternyata hanya berpura-pura agar bisa membawanya ke istana untuk diserahkan kepada kaisar. Untuk kedua kalinya, Po kembali dikecewakan karena sudah menganggapnya sebagai teman dengan memberikannya kesempatan. Po yang kini sudah habis kesabaran akhirnya menyerang menggunakan gerobak. Sementara itu, Blade yang melihat kedua musang kemudian mengejar mereka. Begitupun juga dengan Po sambil menarik gerobaknya. Po sangat kesal setelah melihatnya ada di sana. Kini, Po dan Blade saling bersaing untuk menangkap kedua pencuri itu. Saat itu, Wayman kembali datang. Blade yang merasa kasihan dengan Po akhirnya menghancurkan borgol tersebut, membuat gerobak tersebut menabrak sebuah tiang. Kini, si Peruka tidak bisa pergi kemana-mana. Blade kemudian menyuruh untuk mengingat kembali wajahnya. Ia akhirnya sadar bahwa gadis kecil itu adalah Blade. Kakaknya sudah ia bunuh saat akan membunuhnya. Peruka berhasil menahan serangannya. Melihat nyawa temannya itu terancam, Po segera menolongnya. Klaus kemudian membantu adiknya hingga mereka berhasil kabur. Tiba-tiba muncul sosok menyeramkan yang diketahui bernama Colin dan langsung menangkap mereka menggunakan tali. Colin kemudian mendekat ke arah mereka, namun Blade berhasil memotong talinya hingga mereka berhasil kabur. Saat mereka sedang dikejar, tiba-tiba muncul badai pasir. Karena tidak ada pilihan, mereka pun bersiap untuk melawan si Colin. Namun, secara mengejutkan Rabi menarik mereka dari bawah. Ternyata rumahnya itu berada di bawah tanah. Rabi kemudian menunjukkan jalan keluar kepada mereka. Mereka sangat berterima kasih atas bantuan tersebut. Blade kemudian memberikan peta itu sebagai permintaan maafnya. Dan kemudian mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Oh my gosh, I knew it! 1,000 steps. Rabi kemudian menemui orang tuanya yang ada di pasar. Saat itu Colin mendatangi mereka dan bertanya mengenai Po dan juga Blade. Awalnya Rabi menolak untuk memberitahu. Namun Colin mengancam akan membunuh orang tuanya. Takut dengan ancaman tersebut, ia pun lalu menggambar sebuah peta yang sempat ia lihat dari peta mereka. Singkat cerita, Po dan juga Blade akhirnya tiba di kota hilang. Berdasarkan panduan peta tersebut tentunya. Namun anehnya mereka sama sekali tidak melihat tanda-tanda adanya kota hilang. Po kemudian melihat sekeliling hingga berhasil menemukan kota hilang tersebut. Sementara di sisi lain, kedua musang ini ternyata mengikuti si Colin dari tadi. Namun tanpa diduga aksi mereka pun ketahuan. Peruka lalu meminta untuk segera melepaskan kakaknya, karena jika tidak ia akan membunuhnya. Klaus yang bersedia akan mengantarkannya untuk menemukan mereka, asalkan Colin bersedia untuk berbagi peta. Merasa tidak ada yang dirugikan, mereka pun akhirnya sepakat, namun dengan syarat dialah yang akan memegang peta tersebut. You if you like. Kembali ke Po dan juga Blade. Mereka yang saat itu sedang mencari kota yang hilang, tiba-tiba dikejutkan dengan munculnya seorang monster batu.
Saat itu Po berhasil tertangkap oleh monster batu tersebut. Blade kemudian memanjat ke atas dan berhasil menolongnya. Monster itu semakin murka dan sialnya Blade malah tertangkap. Blade mengatakan kalau monster ini seperti sedang menjaga sesuatu yang tidak ada. Po yang menyimpulkan kalau monster ini memang tidak sedang menjaga, melainkan dia adalah kotanya. Po rupanya berniat akan masuk ke dalam mulut monster tersebut karena ia sangat yakin kalau monster ini adalah kota yang hilang tersebut. Fall back! Setelah menyerang matanya, Blade lalu memanjat untuk mencapai mulut monster itu. Setelahnya, ia pun segera menyusul Po yang ada di bawah. Maksudnya di dalam. Ternyata dugaan Po benar. Terlihat di dalam perut dari monster itu terdapat sebuah kota. Mereka lalu mulai mencari tempat penyimpanan cambuk api, dan pada akhirnya mereka berhasil menemukan cambuk api yang ternyata berada di sebuah patung. Whoa. This place is built. Sebelum cambuk itu diambil, Po menyuruh Blade untuk berhati-hati karena ditakutkan akan ada jebakan setelah cambuk itu diambil. Dengan perlahan, Blade mulai mengambil cambuk tersebut. Treasure doesn't know the protocol. Saat setelah cambuk itu diambil, tiba-tiba muncul seekor monyet tua yang tidak henti-hentinya tertawa. Tertawa terus, monyet tua yang bernama Rukmini itu kemudian memberitahu kalau dialah yang menjaga cambuk. Ed menyatakan kalau dia tidak ada maksud untuk mencuri cambuk itu, melainkan mereka akan melindunginya dari tangan-tangan orang jahat. Namun monyet tua itu malah mengatakan tidak perlu ada yang dilindungi, lagi pula cambuk ini tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Begitupun juga dengan mereka. Po yang mendengar itu sontak langsung teringat dengan sang ayah. Blade beranggapan mungkin saja cambuk ini bisa membawa mereka keluar. Namun Rukmini memberitahu kalau kekuatan cambuk api tidak bisa digunakan di tempat ini. Rukmini menghabiskan hidupnya hanya untuk melindungi cambuk itu. Mendengar itu, Blade bersedia menggantikan posisinya untuk melindungi cambuk tersebut. It would be my honor to Ia melihat kalau niatnya memang tulus. Rukmini akhirnya memberitahu jalan keluar dari tempat ini. Namun hal itu akan sulit karena jalan keluarnya ada di bawah, dan mereka harus menyingkirkan batu besar yang menghalangi pintu keluar. Mereka yang tidak ingin terjebak selamanya di dalam sana akhirnya turun ke bawah. The big blue sky. Team. Karena tidak ada jalan lain lagi, mereka harus berayun agar bisa turun ke bawah. Ed kemudian menggendong si Rukmini dan berayun menggunakan akar pohon. Saat giliran si panda, ia malah terjatuh. Ketika itu, Po teringat masa kecilnya saat dulu sang ayah merawatnya dengan penuh kasih sayang. Ternyata ia tidak terjatuh, melainkan masih bergelantungan di akar pohon. Po lalu menggerakkan tubuhnya agar bisa berayun, akan tetapi ia malah terjatuh. Di bawah sana, Po melihat banyak sekali tengkorak yang membuatnya ketakutan. Saat setelah Blade menenangkannya, tiba-tiba tengkorak itu hidup dan menyerang mereka. Master or not. Po hanya bisa terdiam saat melihat mereka diserang oleh para tengkorak. Ed bertanya-tanya kenapa seorang master kungfu tiba-tiba takut dengan segalanya. Po kemudian menjawab kalau dia sangat rindu dengan rumahnya, dan itulah yang menjadikannya Po sangat ketakutan. Blade berjanji kalau dia akan membawanya keluar dari tempat ini. Hingga akhirnya Po pun kembali percaya diri dan menghilangkan rasa takutnya itu. Setelah menghancurkan tengkorak itu, Rukmini yang merasa sudah sangat tua akhirnya memberikan posisinya ke mereka untuk menjaga cambuk api tersebut. Setelah itu, Po dan Blade berusaha sekuat tenaga untuk menggeser batu tersebut agar mereka bisa keluar. Melihat ada celah, Rukmini kemudian keluar dari situ.
Po lalu menahan batu itu dan menyuruh Blade untuk keluar terlebih dahulu. Saat akan keluar, Po dihentikan oleh salah satu tengkorak hingga membuatnya terjebak di dalam sana. Oh no. Dengan menggunakan cambuk api, Blade mencoba untuk menghancurkan batu tersebut. Meskipun berada di luar, namun anehnya kekuatan cambuk itu tidak berfungsi. Rupanya cambuk yang digunakan itu adalah cambuk palsu, karena yang asli ada di tangan Rukmini. Terungkap kalau si Rukmini bukanlah seorang penjaga cambuk, melainkan seorang penjara yang juga menginginkan cambuk tersebut. Ia berniat untuk menjual cambuk itu kepada kaisar dengan harga yang sangat tinggi tentunya. Kemudian ia pun menggunakan cambuk itu untuk menyerang. Di sisi lain, Colin dan juga kedua musang tersebut akhirnya menemukan lokasi kota hilang. Namun saat itu ia malah tersandung hingga membuat kakinya terluka. Bukannya menolong, kedua musang ini malah tertawa. Awalnya mereka sempat ingin meninggalkannya, namun karena tidak tahu harus kemana, Klaus akhirnya mengobati lukanya menggunakan ramuan sihir. Dan seketika itu kakinya langsung pulih. Sadar kalau mereka adalah penyihir, si Colin tiba-tiba menyerang mereka. Saat itu si Colin berhasil melukai tangan si Klaus. Kembali ke si panda. Di tengah kepanikannya itu, Po langsung ingat dengan jempol sarung tangan yang mungkin saja bisa menghancurkan batu tersebut. Kemudian ia langsung mencobanya. Saat jempol dari sarung tangan itu digunakan, maka secara otomatis akan saling terhubung sehingga membuat Po dan musang saling tarik-menarik. Setelah Po berhasil keluar, ia diberitahu kalau si monyet tua ini adalah orang jahat. Ia kemudian menggunakan cambuk api untuk menyerang. Dan sialnya monyet tua itu berhasil kabur. Sementara di sisi lain, Peruka yang melihat kakaknya itu kesakitan berniat untuk segera mengobatinya. Malam harinya, Po dan Blade terlihat sedang berlatih agar mereka bisa merebut sarung tangan dari kedua pencuri. Po kemudian diminta untuk mengikuti arahan dari si Blade. Ursa Major! Enemy. Meskipun berhasil merebut sarung tangan itu dengan caranya sendiri, namun Po malah dimarahi oleh si Blade karena tidak mengikuti arahannya. Po bilang kalau gerakan yang diajarkannya itu tidak berhasil. Jadi dia menambahkan sentuhannya sendiri dalam gerakan tersebut. Terlihat kalau di sini Blade adalah orangnya memang egois dan ingin menang sendiri. Kemudian ia pun menyuruh Po kembali latihan. Namun karena Po tidak mengikuti arahannya, meskipun itu berhasil, ia tetap saja memarahi si Po. Si Po lalu meminta maaf dan kembali mengajaknya latihan. Blade kemudian marah lagi karena Po berhasil mengambil sarung tangan itu menggunakan caranya sendiri. Ia ternyata sangat terobsesi untuk menangkap kedua musang itu seorang diri. Makanya ia seakan tidak terima jika Po bisa mengambilnya. Sementara di sisi lain, Veruca mengancam seekor panda bernama Cheng Po agar mau mengantar mereka ke desanya. Sebelum itu, ia sempat menanyakan seorang dokter karena siapa tahu bisa menyembuhkan kakaknya yang kini sedang tak sadarkan diri. It's got a doctor? Maybe if we... So very pretty and quaint. Singkat cerita, mereka akhirnya pun tiba di desa tersebut. Terlihat kalau penduduk di sana semuanya adalah perempuan. Ladies and gentlemen. Peruka kemudian langsung menanyakan seorang dokter kepada tetua yang ada di sana. Meskipun sempat diancam, namun tetua itu menyambut baik kedatangan mereka. Kemudian mereka pun diajak ke sebuah ruangan untuk diobati lukanya. Where am I? What is... Setelah sadar, Klaus dan juga Peruka diberikan minuman oleh mereka. Namun saat itu mereka tak sadarkan diri setelah meminum minuman tersebut.
Klaus kemudian dibawa keluar oleh mereka dan ternyata dia ini akan menjadi santapan makan malam dari mereka semua. Wait. You can't eat Melihat me. adanya bulan purnama, Veruca lalu mencoba kekuatan sihirnya dengan menggerakkan tanaman untuk melepaskan ikatannya. Klaus kemudian diikat di atas minyak panas. Saat dia akan digoreng, tiba-tiba keadaan desa menjadi kacau setelah Veruca menyerang mereka dengan kekuatan sihir yang dimilikinya. Veruca kemudian menyelamatkan saudaranya, serta membawa tetua itu naik ke atas. Setelah meluapkan kekesalannya kepada si tetua, ia pun langsung menjatuhkan tetua tersebut. Selanjutnya, ia pun menghancurkan desa tersebut. Secara otomatis, Po pun langsung tertarik oleh sarung tangan itu, sehingga akhirnya mereka pun bertemu. Po pun langsung menyerang dan menjadikan si Klaus sebagai tamengnya. Mereka berhasil merebut sarung tangan itu setelah Blade menggunakan teknik perutnya si panda. Ia lalu mencoba kekuatan sihirnya, namun sayangnya saat itu bulannya sudah hilang. Setelah berhasil tertangkap, mereka pun langsung diikat. Blade sadar kalau selama ini ia sudah egois. Ia pun berterima kasih kepada si Po berkat ajaran kungfu-nya tadi. Veruca meminta kakaknya untuk bersabar, karena saat nanti bulan kembali muncul, ia akan menghabisi mereka. Sementara di sisi lain, Mr. Pink yang ternyata tertangkap oleh Kaisar karena menolak bekerja sama untuk menangkap Po. I'd rather die. Oh, hey. Tak lama setelah itu, si Rukmini ternyata datang ke istana, yang tentu saja untuk menjual cambuk api itu yang mampu mengalahkan musuh seberat apapun. Namun dia mengatakan bahwa cambuk itu tidak murah. Jika Kaisar mampu membayarnya dengan setengah harta kekayaan negeri Cina, maka dia akan melepaskannya. Mendengarkan hal itu, Kaisar jelas tertawa. Lagi pula, ia masih belum melihat keaslian cambuk tersebut. Menganggap si monyet tua ini adalah penipu, Kaisar kemudian memberikan perintah untuk menangkapnya. Namun si Rukmini langsung menggunakan cambuk itu hingga membuat Kaisar terkejut. Setelah melihat keaslian cambuk itu, Kaisar akhirnya memberikan setengah harta negeri Cina kepada si Rukmini. Finally. Sesaat setelah harta itu dikumpulkan, Kaisar langsung menyuruh para pengawal untuk menangkapnya. Namun si Rukmini kembali menggunakan cambuk api itu hingga menghancurkan separuh kerajaan. Sementara di sisi lain, Po akhirnya mengantarkan si Blade keluar dari negeri Cina, tentu saja melalui jalan pintas yang diketahuinya menggunakan perahu. Saat hari sudah mulai gelap, mereka dikejutkan dengan adanya festival bulan. Kayaknya si Po memang mengambil jalan itu biar bisa bersenang-senang dulu. Veruca bilang kalau dia tidak bisa menggunakan kekuatan sihirnya saat di air, jadi ia harus naik dulu agar bisa digunakan. Blade lalu menyuruh untuk mencari jalan lain agar bisa cepat keluar. Alhasil perahu yang mereka tumpangi saling bertabrakan dengan pengunjung lain. Wait your turn. Po langsung mengajak Blade untuk bersenang-senang, mengingat hari ini adalah hari terakhirnya di negeri Cina. Awalnya Blade menolak karena baginya seorang kesatria tidak punya waktu untuk bersenang-senang. Namun karena si Po terus membujuknya, ia pun akhirnya luluh. Eating dim sum. Saat mereka sedang makan, tiba-tiba pengawal datang berniat untuk menangkap si panda.
Klaus yang mengatakan kalau dia sudah diculik dan dia meminta tolong kepada pengawal untuk menangkap mereka. Pintar juga nih Klaus. No! That's way to see you, Paddle Blade. Paddle! Karena sempat akan kabur, para pengawal akhirnya menyerang mereka. Saat pertarungan sedang berlangsung, tiba-tiba perhatian mereka teralihkan setelah kemunculan bulan purnama. Mereka kemudian pergi dari sana dan masuk ke dalam hutan. Blade sangat marah karena si Po sebenarnya tahu tentang festival itu dan dia sengaja membawa mereka ke sana. Into having fun? I wanted to encourage you to admit that we're friends. Why is that? Saat mereka sedang berdebat, Peruka memanfaatkan hal itu dengan menyerang mereka menggunakan sihir serta mengambil kembali sarung tangannya. Lance? Saat si Blade akan membunuhnya, Blade tidak bisa melakukan itu karena Veruca mengancam akan membunuh Po. Ia kemudian menanyakan letak cambuk api, karena jika tidak, Po akan langsung dibunuh. Meskipun awalnya terlihat tidak peduli, namun pada akhirnya ia memberitahu mereka letak cambuk api Don't let tersebut. them get it. A monkey named Rookmany. Namun setelah memberitahu mereka, Po dan Blade malah diikat. Kemudian mereka pun segera pergi menuju ke istana. Beruntung mereka bisa terlepas setelah Blade menggunakan pedangnya, sehingga mereka pun bisa menyusul ke istana. Berpindah ke sisi lain, para pengawal terlihat kewalahan melawan si Rukmini. Saat itu, ia pun menghancurkan tiang-tiang istana. Saat akan pergi, tiba-tiba ia masuk ke dalam jebakan yang telah dipersiapkan oleh sang kaisar. That was easy. Who's that? Sementara itu, kedua musang rupanya berencana akan mengambil cambuk api tersebut. Tentu saja setelah Po berhasil merebutnya. Namun tanpa diduga mereka langsung ditangkap oleh kaisar. Kaisar memberitahu kalau dia merebut cambuk ini dari tangan si Rukmini, bukan membelinya. Setelah Blade dikenalkan kepada kaisar, Po menjelaskan kalau kali ini mereka sedang menjalani sebuah misi, yaitu untuk menangkap kedua musang yang sudah mencuri sarung tangan. Namun kaisar tidak mempercayainya karena Po sudah membuat kegaduhan serta menghajar para pengawalnya. Jika mereka tidak segera dihentikan, maka kedua musang itu akan merebut cambuk api untuk menghancurkan dunia, terutama balas dendam kepada negara Inggris. Namun semua penjelasan itu justru membuat kaisar semakin tidak percaya. Kemudian ia pun menyuruh para pengawal untuk menjebloskan mereka ke dalam penjara. Blade kemudian berusaha meyakinkan kaisar dengan mengatakan kalau dialah seorang ksatria yang diutus oleh Ratu Inggris untuk menangkap kedua musang tersebut. Namun tiba-tiba Colin datang memberitahu kalau Blade bukanlah seorang ksatria. Di sini terungkap bahwa si Colin merupakan ksatria yang asli dan dia diperintahkan oleh Ratu Inggris untuk menangkap si Blade. Blade ternyata mencuri baju Jira dan pedang dari barat yang ada di London, serta mengaku-ngaku sebagai seorang ksatria. Po yang mengetahui fakta tersebut jelas sangat kecewa mengetahui sahabatnya sudah berbohong. Setelah membaca keaslian dekrit dari Ratu Inggris, kaisar membiarkan si Colin untuk membawa Blade pergi. Po lalu langsung dimasukkan ke dalam penjara. Di sana Po terkejut melihat ayahnya yang dimasukkan juga ke dalam penjara. Dad? You're not made of moss, are you? Kaisar mencoba menyiksanya untuk mendapatkan informasi mengenai Po. Namun karena menolak, ia pun dimasukkan ke dalam penjara. Sementara itu, Colin mencemoohnya karena Blade sekarang menjadi buronan. Blade mencoba memberontak dengan mengatakan kalau dia ingin balas dendam atas kematian kakaknya pada si Klaus dan Peruka. Dan itulah alasan kenapa ia berani mencuri. Blade mengatakan kalau mereka adalah penyihir yang terakhir yang kabur dari penjara Inggris. Sekarang mereka sedang mencari keempat senjata dan mereka sudah dapat satu, yaitu sarung tangan penghancur kota. Mendengar itu, Colin teringat kalau dia pernah bertemu dengan mereka. Namun dia tidak tahu kalau mereka adalah penyihir yang kabur dari Inggris. Jika Colin mau melepaskannya, Blade berjanji akan menghentikan mereka sebelum mendapatkan keempat senjata. Namun Colin menolak karena seorang ksatria pantang melalaikan tugasnya. Tidak ada pilihan lain, Blade akhirnya menyerang.
doing it. Setelah berhasil mengalahkannya, ia pun mengikatnya di pohon. Kembali ke si panda. Saat mencoba menghancurkan penjara itu, ia dibuat terkejut melihat si Rukmini juga ada di sana. Nah, di sini Po memintanya untuk mau membantu mereka agar bisa keluar dari penjara itu. Itu bisa diatur namun tidak gratis, pungkasnya. Bayarannya jika berhasil keluar maka dialah yang memegang cambuk api tersebut. Setelah itu, Po setuju, ia pun lalu melancarkan aksinya. Kemudian ia memanggil si Wayman dengan alasan kalau dia ingin bertanya. Saat sedang lengah, ia pun langsung mengambil kunci dan memasukkannya ke dalam penjara. Saat mereka akan keluar, Po melihat Zain di sana. Zain ditangkap karena sudah menghancurkan beberapa barang yang ada di istana menggunakan kembang api. Namun saat Po hendak membantunya, Zain malah menolak karena dia lebih nyaman berada di penjara ini. Sementara itu, kedua musang akhirnya datang dan langsung menghancurkan istana. Right. Po yang baru tiba di sana akhirnya melawan mereka seorang diri. No, you don't. Mr. Pink lalu membantu si panda untuk melawan mereka. Di waktu yang sama, Rukmini dan juga Kaisar terlihat saling berebut cambuk api. Setelah berhasil mendapatkan cambuknya, ia pun segera pergi keluar. Kaisar yang juga melihat hal itu juga tidak tinggal diam. Hingga akhirnya ia pun memilih untuk mengejar Rukmini yang keluar. Mereka mengatakan kalau mereka pernah berada di posisi si panda. Sekarang temannya sudah berbohong, ditambah lagi gelarnya sudah dicabut oleh Kaisar, yang membuat negaranya sendiri berbalik melawannya. Perkataan tersebut membuat Po bertanya-tanya apakah ia masih layak untuk berkorban atau tidak. Lalu setelah dia berpikir, Po mengatakan kalau dia tidak butuh gelar untuk tahu siapa itu dirinya. Kemudian ia pun kembali bangkit dan melawannya. Akibat benturan itu membuat Blade yang baru tiba di sana langsung terpental. Setelah itu mereka pun langsung menyusul si Rukmini untuk merebut cambuk api. Kaisar yang ketakutan melihat mereka akan bertarung kemudian berteriak memanggil Dragon Master. Sementara itu Blade meminta maaf kepada Po karena sudah berbohong. Po yang sudah kecewa menyuruhnya untuk cepat pergi mengejar mereka. Mr. Pink kemudian memarahinya karena Blade sudah membuat kekacauan sehingga anaknya berkorban untuk membereskan semuanya. Po kemudian bertanya alasan kenapa dia berbohong. Terungkap bahwa kematian kakaknya itu disebabkan olehnya. Dulu saat kakaknya ditugaskan oleh Ratu Inggris untuk menangkap kedua musang itu, ia malah merengek minta ikut. Kakaknya lalu menghiburnya dengan menceritakan awal mula ia menamai pedangnya. Nah, sudah tidak ada waktu lagi, kakaknya memintanya untuk diam di rumah. Setelah lama dibujuk, Blade akhirnya menuruti perkataan kakaknya itu. Namun tak lama setelah kakaknya pergi, ia malah menyusulnya sehingga masuk ke dalam hutan. Di sana ia melihat beberapa pasukan yang sudah tewas akibat melawan kedua musang. Blade lalu melihat kakaknya bertarung melawan mereka seorang diri. Saat kakaknya hampir terjerat oleh tanaman, Blade mencoba untuk menolongnya. Kedatangannya itu jelas membuat sang kakak sangat kaget. Saat dia diminta untuk bersembunyi, hal itu malah menjadi kesempatan bagi mereka sehingga mereka berhasil membunuh kakak Blade menggunakan pedangnya sendiri. Jika saja si Blade saat itu mau mendengarkan omongan kakaknya, mungkin ia tidak akan kehilangannya saat ini. Blade akan menebus kesalahannya yang dulu dengan cara membunuh mereka. Setelah mendengar semua itu, Po akhirnya mau memaafkannya. Kemudian, Po langsung mengajaknya untuk menangkap mereka. Dengan masing-masing senjata yang ada di tangan mereka, Peruka dan Rukmini saling berbalas serangan. Melihat
Melihat mereka yang ada di bawah, Mr. Pink memaksa untuk ikut mengejar mereka. Kemudian ia pun menemui si Zen untuk meminta bantuannya. Saat itu Wayman memborgol tangannya agar si Po tidak bisa pergi kemana-mana. Ternyata ide itu memang berhasil karena dengan menggunakan kembang api, Po bisa menyusul mereka. Saat itu Peruka berhasil menjatuhkan mereka, tentu saja dengan menggunakan sarung tangannya. Setelah mendorong kereta salju, Mr. Pink kemudian langsung turun tangan. Selain ahli dalam memasak, Mr. Pink ternyata ahli dalam menyetir. Bahkan ia juga mampu menyalip mereka. Blade lalu meminta si Rukmini untuk mengembalikan cambuk itu. Namun ia menolak karena dia sudah sepakat dengan si panda. Po menjadikan si Wayman sebagai senjatanya untuk menyerang si Rukmini. Lagi pula siapa suruh tangannya diborgol kepada si Po. Sementara itu Rukmini menjadikan kaisar sebagai senjatanya. Sadar kalau bulan purnama sudah muncul, Peruka kemudian menggunakan sihirnya untuk menyerang mereka. Dengan sihir itu, ia pun berhasil menjatuhkan mereka semua. Setelah itu, Po berhasil terlebih dahulu mendapatkan cambuk api. Setelah disinggung kalau mereka tidak bisa mengalahkan Inggris, Klaus menjelaskan tentang isi gulungan yang ia dapatkan dari desa teratai. Dijelaskan kalau keempat senjata sudah bersatu, maka mereka bisa membangkitkan jiwa pasukan yang sebelumnya telah dikurung oleh keempat prajurit kuno. Karena mereka masih menolak memberikan cambuk api itu, ia pun menyerang menggunakan sarung tangan. Karena si Po belum terbiasa menggunakan cambuk, ia malah makainya asal-asalan. Saat itu Mr. Pink membantu dengan melemparkan bola salju. Peruka berhasil merebut cambuk itu dan kemudian ia pun langsung menghentakkan tangannya ke bumi, yang membuat mereka pun terpental. Tanpa diduga mereka berhasil merebut cambuk api. Meskipun mereka memiliki kedua senjata, namun Blade tidak takut sama sekali. Namun keberaniannya itu justru membuatnya terluka parah. Sementara itu, Po juga berhasil dijatuhkan oleh Peruka. Setelah mendapatkan apa yang mereka cari, Klaus dan Peruka akhirnya naik ke kapal untuk mencari kedua senjata lainnya. Saat itu, Klaus sengaja dijatuhkan oleh Rukmini karena tidak terima cambuknya itu diambil oleh Klaus. Not anymore. Saat mereka akan pergi, Blade mencoba menghentikan kapal tersebut. Serious. Melihat temannya itu akan dibunuh, Po segera menolong sehingga mereka pun pergi. Saat itu, Po mendapatkan pelukan hangat dari sahabatnya. You're making water come out of my eyes. Tiba-tiba si Rukmini memberitahu kalau cambuk yang mereka ambil adalah cambuk palsu. Nah, ternyata saat tadi dia sengaja menjatuhkan si Klaus, dengan cepat ia menukar cambuknya itu dengan cambuk yang palsu. Pada akhirnya, ia bersedia membantu mereka untuk menangkap kedua musang itu. Po kemudian diajak pulang oleh ayahnya. Namun, Po menolak karena ia memiliki misi untuk menyelamatkan dunia. Mendengarkan hal itu, ayahnya memaksa untuk ikut karena ia tidak ingin Po kenapa-napa. Dan series ini pun ditutup saat mereka berencana meninggalkan negeri Cina untuk menangkap kedua musang tadi. Nah guys, itu dia alur cerita series Kung Fu Panda The Dragon Knight. Bagaimana? Apakah seriesnya seru atau tidak? Harusnya sih seru ya. Kalau gitu segini dulu ya guys alur ceritanya. And see you at the next project. Stay tune ya.